Malam Pak, perkenalkan nama saya Simeon Manik dari kelas C Stambuk 2023 dengan NIM 2233142032 dengan mata kuliah paduan suara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Lamho Basani Sihombing MPD. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pitch dalam paduan suara. Bagi kita yang suka menyaksikan ajang pencarian atau bakat dalam menyanyi, pasti pernah mendengar kata dengan istilah pitch control yang sering diucapkan oleh juri. Sebenarnya apa sih pitch control? Pitch adalah tinggi rendahnya suatu nada dalam musik. Pitch ditentukan oleh frekuensi getaran suara. Semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi nada yang dihasilkan, dan sebaliknya juga. Dalam konteks musik dan vokal, pitch sangat penting karena memengaruhi harmoni, melodi, dan intonasi sebuah lagu. Ketepatan pitch menentukan apakah sebuah nada terdengar selaras atau false. Tinggi rendah suatu nada ternyata bisa dilihat dari tangga nada. Tangga nada sendiri adalah suatu susunan nada pokok yang disusun secara berjenjang. Jadinya, jenjang inilah yang akan menentukan tinggi rendahnya suatu nada. Semakin ke kanan, maka nadanya akan semakin tinggi, sehingga dapat dilihat bahwa nada re lebih tinggi daripada do, dan nada do adalah nada yang paling tinggi dibanding nada lainnya. Teknik pitch dalam paduan suara yaitu kemampuan memilih nada dengan tepat. Kemampuan ini disebut juga pitch control. Pitch yang bagus dalam paduan suara adalah ketika setiap penyanyi mampu menyanyikan nada dengan akurat, stabil, dan selaras. Akurasi nada menjadi hal yang utama, di mana setiap penyanyi harus mampu menyanyikan nada yang benar sesuai dengan partitur tanpa melenceng ke nada yang lebih tinggi atau yang disebut dengan sharp, atau mungkin ke yang lebih rendah atau flat. Selain itu juga stabilitas intonasi juga sangat penting, terutama pada nada panjang atau saat berpindah dari satu nada ke nada lainnya. Nada yang dinyanyikan harus tetap stabil dan tidak mengalami perubahan yang tidak disengaja. Nah, penyanyi yang memiliki kepekaan tinggi terhadap perubahan nada dapat dengan cepat memperbaiki atau menyesuaikan intonasi mereka saat diperlukan, baik dalam latihan maupun tampil secara langsung. Selain itu juga teknik vokal yang baik seperti pernapasan, diafragma, dan kontrol suara juga berperan dalam menjaga pitch tetap stabil dengan dukungan pernapasan yang benar. Nah, yang kemudian itu kita akan membahas manfaat pitch control. Yang pertama itu manfaatnya yaitu nyanyian terdengar lebih indah. Nah, yang kedua membantu menjaga harmoni. Yang ketiga membantu menyampaikan emosi. Yang keempat memberikan penampilan yang mengesankan. Dan yang terakhir itu membantu mengatasi masalah pitch yang umum. Nah, apa saja cara bernyanyi dengan agar pitch yang tepat? Yang pertama itu kita menggunakan alat referensi nada seperti piano atau aplikasi penyetam digital lainnya. Yang kedua itu mainkan nada pada alat referensi dan bernyanyilah. Yang ketiga itu cocokkan nada yang dinyanyikan dengan nada yang dimainkan. Empat, bandingkan suara Anda dan dengarkan jika ada perbedaan. Yang terakhir itu latihlah nada dengan nada-nada berinterval sekonde sampai mahir. Kemudian untuk nada-nada berinterval terce, kemudian quart, baru quint, dan seterusnya. Kemampuan lain juga dapat dibutuhkan dalam bernyanyi, yaitu sikap tubuh, pernapasan, artikulasi, resonansi, vibrasi, dan interpretasi. Dan yang terakhir itu pembawaan. Resonansi yang tepat membantu menghasilkan suara yang lebih jelas dan stabil. Posisi mulut, lidah, tenggorokan juga berpengaruh dalam pitch kita. Yang kemudian itu selain faktor internal tadi, ada juga faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pitch kita. Yang pertama itu akustik ruangan, suhu udara, serta tingkat kelembapan dapat mempengaruhi cara suara terdengar dan dirasakan oleh penyanyi. Nah, dalam kondisi ruang yang terlalu bergema atau terlalu kering, penyanyi mungkin kesulitan mendengar suara mereka sendiri dengan jelas. Rasa gugup juga menjadi faktor agar menjadi suara gemetar atau tidak stabil. Nah, apa saja yang kita lakukan untuk cara melatih pitch kita? Untuk melatih pitch
atau meningkatkan pitch dalam paduan suara itu, kita perlu mengembangkan berbagai keterampilan vokal dan pendengar secara sistematis melalui latihan yang konsisten. Salah satunya itu yaitu ear training atau latihan pendengaran yang membantu penyanyi mengenali dan menyanyikan nada dengan lebih kuat. Kemudian beberapa teknik vokalisasi yang sering digunakan adalah menyanyikan arpeggio, skala pentatonik atau pola melodi yang berulang untuk membantu membangun memori otot dalam produksi nada yang stabil. Pernapasan juga memiliki peran besar dalam menjaga pitch agar tetap stabil. Teknik pernapasan diafragma harus diperhatikan dan dipraktikkan agar penyanyi dapat mengontrol keluaran udara dengan baik dan menghindari suara yang goyah atau melemah. Latihan pernapasan seperti menarik napas dalam melalui hidung, menahannya sejenak dan mengeluarkannya perlahan. Selain itu, latihan staccato juga dengan pernapasan singkat dan cepat dapat meningkatkan kontrol otot vokal serta mencegah nada yang terlalu lemah atau tidak stabil. Nah, selain itu kita juga dapat merekam suara kita. Dengan merekam latihan itu, kita mendengar kembali hasilnya. Penyanyi dapat mengidentifikasi bagian mana yang perlu diperbaiki dan hal ketetapan pitch. Nah, yang terakhir itu kita membahas jenis-jenis pitch dalam paduan suara. Pitch dapat diklasifikasikan berdasarkan tinggi rendahnya frekuensi nada yang dikenal sebagai pitch tinggi dan pitch rendah. Pitch tinggi ini dihasilkan oleh frekuensi yang lebih cepat seperti sopran dan paduan suara atau biola yang memainkan nada tinggi. Sebaliknya itu pitch rendah yaitu berasal dari frekuensi yang lambat seperti suara bass atau cello yang memainkan nada register rendah. Dalam paduan suara, beberapa keberadaan suara dengan pitch tinggi dan rendah menciptakan keseimbangan dan harmoni yang kaya. Dalam teknik vokal terdapat pitch stabil dan pitch tidak stabil. Pitch stabil adalah pitch yang tetap dalam satu frekuensi, sedangkan pitch tidak stabil adalah seperti glissando atau scoop terjadi ketika penyanyi menggeser suaranya naik atau turun tanpa melompat langsung ke nada target. Pitch yang akurat sangat penting dalam paduan suara karena setiap penyanyi harus menyanyikan nada yang tepat agar harmoni terjaga. Jika pitch terlalu tinggi dari nada seharusnya disebut nada sharp, sedangkan jika terlalu rendah disebut sebagai flat. Nah, untuk menghindari ini, penyanyi harus memiliki kesadaran intonasi yang baik dan mengembangkan keterampilan pendengaran yang tajam agar dapat menyesuaikan suaranya dengan suara anggota paduan suara lainnya. Nah, hal ini membuat kontrol vokal menjadi sangat penting untuk kita menjaga pitch kita dalam paduan suara. Dengan memahami ini, kita dapat membantu suara kita lebih peka terhadap bagaimana interaksi dalam musik, meningkatkan akurasi intonasi kita, serta berkontribusi dalam harmoni yang lebih baik. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan pada pembahasan ini yaitu paduan suara memberikan perfect pitch atau ketetapan nada yang sempurna. Karena hal ini berperan penting dalam menciptakan harmoni yang indah, keseimbangan suara dan kualitas musikal yang tinggi. Ketika semua anggota paduan suara menyanyikan nada dengan tepat, harmoni juga dihasilkan dengan jernih dan selaras. Jika ada penyanyi yang menyanyikan nada terlalu tinggi, maka keseimbangan suara dan seluruh ensemble akan terganggu dan dapat menyebabkan disonansi yang tidak diinginkan. Nah, selain itu juga pitch meningkatkan kemampuan kita untuk menyanyikan dan menyesuaikan diri dengan rekan satu kelompok kita. Nah, demikianlah pembahasan kali ini mengenai pitch dalam paduan suara. Jika ada kata yang salah atau berlebihan, mohon maaf dan terima kasih.